Terdapat 2-3 ya, ke-12 pengintai. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, utuslah orang-orang bagimu dan haruslah mereka mengintai tanah Kanaan yang akan aku berikan kepada Bani Israel. Haruslah engkau mengutus satu orang dari setiap suku leluhur mereka, masing-masing seorang pemimpin di antara mereka. Dan dengan perintah Yahweh, Musa mengutus mereka ke padang gurun Paran. Mereka semua itu ialah orang-orang kepala dari Bani Israel. Terus, dan inilah nama-nama mereka dan suku Ben, Samua anak bin Jakur, dari suku Simeon, Safat bin Hori, dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefun, dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf, dari suku Efraim, Hosea bin Nun, dari suku Benyamin, Palti bin Rafu, dari suku Jebulon, Gadiel bin Sodi, dari suku Yusuf, yakni dari suku Manase, Gadi bin Susi, dari suku Dan, Amiel bin Gamaili, dari suku Aser, Setur bin Mikael, dari suku Naftali, Nahbi bin Yopsi, dari suku Gad, Guel bin Mikai. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai segera itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Silakan dulu Bapak Ibu semua, kita bersyukur hari ini kita sudah masuk hampir di pertengahan kitab bilangan ya. Kitab bilangan itu ada 36 pasar, sekarang kita sudah masuk bilangan 13 sampai dengan 16. Saya kasih judul pengajaran hari ini itu belenggu masa lalu menghambat kemajuan. Jadi yang pertama kita belajar tentang 12 pengintai. Jadi 12 pengintai ini adalah inisiatif daripada bangsa Israel, bukan atas perintah Tuhan. Tapi karena bangsa Israel saat itu berkerumun berkata kepada Mose, jangan kita langsung masuk, kita kirim dulu pengintai untuk mengintai tanah Kanaan itu apakah benar-benar baik atau bagaimana. Akhirnya apa? Akhirnya Musa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengizinkan. Jadi ini salah satu Tuhan kita tuh demokrasi sekali. Jadi kalau umatnya minta begini dilakukan, dibiarkan, tapi harus nanti menanggung sendiri karena ini adalah kehendak umat Tuhan. Jadi umat Israel, bangsa Israel saat itu sudah berkumpul dan tinggal saat sudah memandang, sudah tinggal masuk. Tapi mereka minta jangan dulu kita langsung masuk, tapi biarlah kita kirim pengintai untuk mengintai tanah Kanaan, bagaimana situasi dan kondisinya, dan mereka melakukannya. Hanya terpilih 12 pengintai ini yang sangat sudah sering kita dengar, yaitu 12 pengintai, 10 itu membuat kabar itu lason hara, dan 2 menguatkan Musa dan menguatkan bangsa Israel. Hanya terjadilah pilihan rapat yang luar biasa, hanya gagallah bangsa Israel memasuki tanah Kanaan akibat dari 10 pengintai yang mempengaruhi bangsa Israel. Ini kata utuslah olehmu diterjemahkan dari Selak Leka. Kalau kita melihat atau kata utuslah olehmu, jadi Musa yang mengutus, bukan perintah Tuhan. Jadi ke-12 suku ini bukan atas inisiatif Tuhan, tapi oleh Musa, karena permintaan daripada bangsa Israel. Akhirnya apa? Akhirnya dipilihlah satu dari setiap suku yang menjadi kenamaan, jadi pemimpin untuk mengintai tanah Kanaan. Jadi dari sini kita lihat seolah-olah perkataan ini adalah perintah Tuhan, padahal ini adalah permintaan bangsa Israel.
Jadi bukan firman, bukan perintah ya, tapi kita suruh dulu tukang survei gitu. Jadi suruh 12 orang itu, hanya terjadilah kegaduhan. Jadi perintah ini bukan dari Abba Yahweh, akan tetapi hasil desakan dari bangsa Israel agar melihat atau disurvei dulu dan memastikan lebih dulu, barulah mereka memasukinya. Jadi bangsa Israel tidak melangkah dengan iman, padahal mereka sudah mengalami bahkan melihat mujizat yang dahsyat dan luar biasa waktu mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Itu di Laut Tiberau langsung Bapa Yahweh menyatakan kuasanya membelah laut sehingga mereka berjalan di tengah-tengah air, di sisi kiri, sisi kanan, semua air, tapi mereka berjalan di tanah yang kering. Jadi ingat ya, utuslah olehmu, ini bukan perintah Tuhan, tapi karena desakan daripada bangsa Israel. Nanti kita lihat ayatnya di bawah. Jadi yang kedua, utuslah olehmu, ini juga menggambarkan bahwa Tuhan sangat menghargai pendapat umatnya atau rencana dan pilihan umatnya, yaitu kehendak bebas dengan segala risiko dan konsekuensinya yang harus dipertanggungjawabkan pribadi lepas pribadi. Jadi kalau kita punya ide, punya niat atau bikin rencana untuk Tuhan, terkadang Tuhan izinkan, tapi nanti akan ada risiko di balik setiap yang kita rencanakan. Kalau itu Tuhan keluar dari rencana Tuhan. Nah, di sini juga kita sebagai orang tua, kita wajib memberikan pilihan kepada anak-anak kita. Jangan memaksakan. Jadi kalau Tuhan begitu ada usul daripada bangsa Israel, Musa, janganlah kita langsung masuk menduduki, kita intai dulu, kita survei bagaimana kondisi dan bagaimana benar-benar buahnya, bagaimana hasil tanahnya, bagaimana penduduknya, sebarulah kita memasuki. Tetapi itulah awal kegagalan. Karena apa? Tidak melangkah dengan iman, karena padahal Tuhan sudah menyatakan kuasanya. Jadi ini pun berlaku bagi kita orang tua, jangan memaksakan kehendak bagi anak. Kita pun wajib memberikan kesempatan kepada anak-anak kita. Jadi untuk memilih jurusan sekolahnya, saya pribadi tidak pernah memaksa kamu harus masuk ke sini. Tapi saya suruh dia pilihan bebas. Kalau dia ada pilihan baru saya kasih argumen. Dulu anak saya ini minta perawat. Kalau kamu perawat baik, tapi ingat, kalau perawat nanti ujungnya kamu keluarga, otomatis anakmu kamu tinggal. Karena perawat kerjanya apa? Aplosan, kadang masuk malam. Biasanya kalau sekarang ini 2 minggu, 2 minggu masuk malam, 2 minggu masuk siang. Jadi ada waktu yang senggang untuk anak-anak. Padahal mungkin anak ini lagi butuh, apalagi bayi. Itu akhirnya apa? Dikorbankan. Makanya dia dulu memilih apa? Memilih apa dulu jurusan dek? Kak? IT, tapi tidak dilanjutkan. Dia pergi ke kuliah jadi ngambil hukum. Kita nggak tahu mau jadi pengacara ini. Jadi ini bukan memaksa, tetapi harus diberikan petunjuk dan diarahkan supaya apa? Kalau memang itu agak kurang berkenan atau mungkin jurusan itu kurang berpeluang, kita arahkan ke jurusan yang lain. Tapi tetap harus ada dalam keputusan anak supaya anak itu nanti tidak ada penyesalan di kemudian hari. Nah, kita lihat bagaimana bangsa Israel yang meminta petunjuk atau minta kepada Musa supaya jangan menduduki lagi. Coba dibaca, dimulai dari Pak Jepri, Ulangan 1 ayat 22. Ikutin aja itu Pak, yang dikirim tadi di grup. Ya, terlalu kecil ya. Ulangan 1 ayat 22. Ya.
Dan kamu mendekati aku, yaitu setiap orang daripadamu, dan berkata, marilah kita mengutus beberapa orang mendahului kita, dan akan memiliki negeri itu bagi kita, dan akan membawa berita kepada kita tentang jalan yang harus kita lalui, dan kota-kota yang akan kita datangi. Nah, inilah pendapat. Jadi kalau di kitab bilangan belum dijelaskan apa sebabnya, siapa yang mengusulkan 12 pengintai, tapi di kitab Ulangan 1 ayat 22 dijelaskan waktu Musa memberikan nasihat kepada bangsa Israel karena sebentar lagi mereka akan memasuki tanah perjanjian. Ini disebutkan oleh Musa, dan kamu mendekati aku, yaitu setiap orang daripadamu, dan berkata, marilah kita mengutus beberapa orang mendahului kita. Jadi utusan 12 pengintai itu adalah ide daripada bangsa Israel. Amin. Jadi ini bukan langsung inisiatif dari Tuhan, tapi ide dari bangsa Israel. Ini masuk kategori kehendak bebas. Kita punya kehendak kepada Tuhan, Tuhan kami mau melakukan ini dan itu. Makanya Paulus mengatakan di ayat di kitab ya Perjanjian Baru dikatakan, jika langkah Tuhan kehendaki kami mau melakukan ini dan itu, biarlah seturut dan kalau kau kehendaki. Jadi semuanya tergantung kepada kehendak Bapa. Kalau Tuhan kehendaki kita pergi ke sana atau pergi melakukan ini dan itu, biarlah terjadi seturut dengan kehendak Bapa Yahweh. Jadi dari sini kita lihat bagaimana perbedaan kitab bilangan dan ulangan. Di kitab ulangan ini tidak dijelaskan siapa yang mengajukan, apa ide dari, kalau kita lihat dari sini bahwa seolah-olah Tuhan yang memerintahkan 12 pengintai, tapi isinya apa? Karena usul daripada umat Israel. Dijelaskan di kitab ulangan. Ini masuk dengan kategori di kitab Injil Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes. Ada perbedaan tapi saling meneguhkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi perbedaan firman ini adalah dari sini kita bisa melihat bahwa firman satu dengan yang lain tidak ada yang saling bertentangan, tapi saling meneguhkan satu dengan yang lain. Ini saya kasih gambar di sini, boleh dilihat gambar bagaimana bangsa Israel itu kepala-kepala suku, pemberontak-pemberontak, dan di bawahnya itu bagaimana Yosua yang diubah namanya dari Hosea menjadi Yosua dan Kaleb. Kaleb itu apa artinya Kaleb? Kaleb artinya Kaleb itu penuh kasih. Jadi itu setia, dan mereka merobek bajunya karena 10 lawan 2 otomatis kalah yang 2 orang. Maka dikatakan padahal mereka sudah sangat melihat bagaimana suburnya tanah Kanaan, tapi hanya karena orang-orang enak, katakan manusia raksasa, mereka seperti kita seperti belalang di mata mereka dibandingkan dengan mereka. Ini yang membuat yang membuat bangsa Israel tangis-tangisan tanpa alasan di waktu pulang ke 12 pengintai ini. Mereka nangis menjerit-jerit tanpa alasan, bahkan mau berontak kepada Musa. Akhirnya mereka pulang, mereka tidak jadi memasuki tanah Kanaan. Kenapa? Ada ide pribadi. Ada ide pribadi, jadi kita sekarang juga harus melangkah seturut dengan perintah Bapa Yahweh. Kita lanjut. 12 pengintai yang diutus setelah pulang, mereka membawa kabar yang baik, tetapi berbeda pendapat. 10 orang menyatakan keberadaan tanah perjanjian benar-benar baik, tetapi penduduknya seperti raksasa. Ini perkataan 10, perkataan yang melemahkan. Dan 2 orang menyatakan perkataan yang membangun, yaitu Yosua dan Kaleb. Jadi ini yang membuat terkadang untuk melangkah, terkadang dilema karena usul daripada tua-tua untuk mengajukan pengintai. Apa yang menjadikan penyebab 12 pengintai berbeda pendapat?
padahal mereka menyaksikan bagaimana melimpahnya tanah Kanaan yang dijanjikan itu. Jadi mereka mendapat tanah yang begitu luar biasa, hasilnya luar biasa. Bahkan kalau kita lihat di situ di gambarnya, saya tidak masukkan, bahkan dijelaskan di dalam kitab selanjutnya dikatakan bahwa satu tandan buah anggur itu harus dipikul 2 orang. Berarti itu hasil yang luar biasa. Kalau kita lihat anggur-anggur sekarang paling kita teng-teng paling sekilo 2 kilo ya satu tandannya. Tapi itu tandan dari tanah perjanjian itu harus dipikul 2 orang. Tapi mereka masih ragu untuk memasuki. Jadi kita lihat di sini apa yang terjadi. Ada intrik-intrik khusus di dalam 12 suku. Dapat kita lihat dari salah satu nama dari 12 pengintai itu di bilangan 13 kita lihat dulu. Bilangan 13 ayat 13 tadi. Kenapa mereka jadi ada intrik, yaitu dari suku Aser, Setur bin Mikael. Jadi ada memperkatakan lason hara. Jadi itu kelompok dari Setur dan 10 suku. Jadi ini bersekongkol untuk melakukan perkataan lason hara, melemahkan bangsa Israel. Dikatakan apa? Ada raksasa-raksasa. Bagaimana kita memasuki? Padahal mereka baru berperang melawan Midian. Dan mereka lihat bagaimana Musa angkat tangan, Midian langsung hancur. Tapi di sini kita lihat terkadang kita anak-anak Tuhan sudah merasakan mujizat, sudah hidup dalam mujizat, tapi masih sering terganggu imannya. Ini perlu kita renungkan di setiap hari. Kalau sekarang ini, karena sekarang ini lagi gencar ya, lagi gencar perkataan, kemarin saya kirim ya ke grup ya, bahwa yang saya kirim grup kemarin ya, lupa, tanda-tanda akhir zaman. Kalau nggak salah, lupa kemana, coba dilihat dulu, apa nggak saya kirim ya, salah satu tanda sinyal akhir zaman yang semakin nyata. Jadi ini kita belajar sekarang Setur. Jadi dari suku Aser itu Setur inilah yang mempengaruhi. Ternyata Setur ini Samek, Tab, Wau dan Res nilai gematrianya 60 sama dengan 2 tambah 200. Sini kalau diketik, kalau ngetik ini jadi beda, nggak bisa sama dengan ketik biasa. Jadi saya sebutkan aja totalnya itu menjadi 666. Jadi 66. Jadi itu anti Hamasya. Jadi di situ Samek 60, Tab 400, Wow 6 dan Res 200. Jadi 666. Jadi anti Hamasya. Jadi inilah yang mempengaruhi yang 9 orang. Jadi 10 lawan 1. Jadi dari kata Setur. Jadi ini yang mempengaruhinya. Setur ialah tidak baik. Jadi namanya aja tidak baik. 66 adalah angka manusia yang menentang anti Hamasya. Ini satu gambaran bagi kita. Bahkan di akhir zaman banyak nanti orang-orang yang menghambat anak-anak Tuhan. Bahkan sekarang ini gerakan bagaimana kita memberitakan nama Bapa itu banyak sekali yang menyangkal. Banyak sekali yang memperkatakan lason hara sama aja podoai. Tetap aja Tuhan pakai Yesus pun tetap ada mujizat. Ini yang menjadi pernyataan. Inilah gambaran. Jadi ini adalah profetik. Kalau 12 dibagi 10% berapa ya? 1,2 ya. Dua orang lawan 10. 1,2% ya. Jadi sekarang ini menjadi gambaran bagi kita. Di akhir zaman ini, perhatikan sini. Dari semua gerakan kekristenan, itu paling yang menegakkan kebenaran, yang meneguhkan kita untuk memasuki Samem, itu paling sekitar 1,2% hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia yang menegakkan firman supaya kita masuk ke Samem. Makanya jangan ikuti kaum mayoritas, ikutilah kaum minoritas. Jadi kalau kita sekarang ada di kaum minoritas, sekalipun dari
kelompok yang minoritas, kita sudah semakin depres, kita dipersiapkan untuk memasuki. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan mendengarkan perkataan kaum minoritas kalau kita mau memasuki tanah perjanjian yang sesungguhnya. Jadi kalau kita 10 lawan 2 itu luar biasa pertaruhannya, tapi gagal karena ada demokrasi di situ, karena lebih banyak, karena bagaimanapun mereka mendengar suara-suara atau perkataan kepala sukunya. Jadi sekarang siapa kepala suku kita perlu juga kita renungkan, apakah perkataannya meneguhkan kita memasuki tanah perjanjian atau memperkatakan lason hara, membuat kita takut memasuki tanah perjanjian. Karena di sana memang ada tantangan. Perlu ada keberanian untuk mengikuti jalan Tuhan. Karena tantangan untuk berjalan di dalam Tuhan itu selalu ada. Karena Tuhan sudah berkata apa? Musuhmu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang setiap saat ingin menelan setiap orang yang mau ditelannya. Yang bisa, makanya apa? Ingat selalu Ayub 1 ayat 10. Tuhan memegari kehidupan Ayub, memegari rumahnya, seisi rumahnya. Jadi kalau kita pun hidup di dalam Torah, hidup dalam pimpinan Ruach Elohim, kita selalu dinaungi, dilindungi Bapa Yahweh. Amin. Siapa yang memiliki pengertian? Makanya di sini katakan di kitab Wahyu juga dikutip 66. Coba dibaca Pak sekarang. Ruby sekarang jalan kiri apa ke kanan boleh. Wahyu 13 ayat 18. Jadi ikuti ya sekarang ini. Wahyu 13 ayat 18. Wahyu 13 ayat 18. Inilah hikmat itu, siapa yang memiliki pengertian, biarlah dia menghitung bilangan binatang buas itu, karena itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. Jadi ini yang dikutip oleh Yohanes di Pulau Patmos, bahwa nanti di zaman 66 ini akan muncul kembali untuk menghambat anak-anak Tuhan. Perhatikan ini. Yang dihambat siapa? Bukan semua, tapi orang yang sudah siap memasuki tanah perjanjian. Ini yang dihalangi. Amin. Kita inilah yang sudah siap, karena di ujung nanti apa? Kitalah yang menggenapi akhir zaman. Nubuat akhir zaman ada pada kita. Jadi kita inilah yang selalu dihambat untuk memasuki tanah perjanjian. Jadi miliki. Kalau itu setur atau melakukan lason hara atau menakut-nakuti, enggak apa-apa. Pakai Yesus juga tetap ada kuasanya. Enggak usah ikut. Ngapain sabat-sabat? Dari dulu 2000 tahun kita enggak pernah hari sabat. Ngapain? Ini makanya ini lason hara Pak. Itu kembali ke kutuk. Hidup di dalam Taurat itu perkataan di luar sana yang menjadikan banyak anak-anak Tuhan sulit memasuki gerakan misianik. Perkataan kutuk kembali ke Taurat itu adalah hidup dalam kutuk. Jadi kita semakin doa, semakin sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan supaya sungguh-sungguh kita jangan tergoncangkan, setur melakukan lason hara, lidah jahat, menggoreng berita yang benar, tetapi ditambahkan ke arah yang negatif, yaitu apa? Ditambahkan raksasa. Perkataannya benar, memang tanah itu bagus. Inilah buktinya, inilah hasilnya. Tetapi penduduknya ada di situ raksasa-raksasa. Kita seperti belalang dibandingkan mereka. Jadi hati-hati, boleh nggak ada masalah ikut mesianik, tetapi jangan kembali ke Taurat. Ini sekarang yang dipakai gereja, bapak-bapak gereja. Boleh kita menyembah nama kudus, tapi jangan kembali ke Taurat. Itu terkutuk orang yang melakukan hukum Taurat. Ini hati-hati lason hara. Jangan mau dipengaruhi. Amin. Di dalam kehendak bebas perlu ada yang harus kita pertanggungjawabkan, yaitu selalu ada kemungkinan. Jadi kemungkinannya itu baik dan jahat, gagal dan berhasil. Inilah yang dialami oleh bangsa Israel, padahal itu sudah di depan mata. Jadi jangan nanti gara-gara baik dan jahat,
berhasil atau gagal, kita menjadi gagal memasuki tanah perjanjian. Kenapa? Ini waktu yang sangat singkat. Kalau nggak salah kemarin itu saya posting, kalau nggak salah itu BRI sudah melakukan uang koin, uang apa? Uang digital. Digital sekarang sudah mulai. Artinya apa? Ini tanda-tanda semakin nyata. Uang digital. Jadi ada di satu daerah, jadi tidak berlaku lagi uang tunai. Harus semua digital. Kemana-mana pun kita nanti digital. Jadi harus siap-siap. Apa yang harus kita lakukan nanti, Tuhan pasti sanggupkan. Amin. Jadi di dalam kehendak bebas, lebih baik kita memilih ikut kehendak Bapa Yahweh. Amin. Jadi kehendak Tuhan yang pasti ujungnya baik, sekalipun di dalam menjalani kehendak Tuhan itu butuh tantangan, butuh keyakinan yang kuat, butuh iman yang tak pernah tergoyahkan. Jadi supaya kita semakin kuat, semakin sungguh-sungguh hidup di dalam berjalan bersama dengan kehendak Tuhan. Karena ujungnya pasti baik bagi kita, sekalipun dalam perjalanan kita mengalami proses di dalam pembentukan seturut dengan kehendaknya. Jadi kalau ikut Tuhan kita dibentuk. Kenapa? Kita dijadikan menjadi emas. Nah sekarang mau pilihan bagi saudara dan saya. Apakah mau saudara dibentuk jadi berlian, atau saudara dibentuk jadi emas, apa saudara dibentuk jadi batu permata atau perak? Ini perhatikan sini. Kalau berlian, kalau kita menjadi perhiasan yang sungguh berharga di mata Bapa Yahweh, itu berlian, itu hanya orang Israel yang mampu membentuk batu berlian supaya menjadi perhiasan yang sangat bagus. Di luar Israel kurang baik. Jadi sekalipun itu di negara lain, tapi otomatis itu orang Israel. Saya pernah ke sana tahun 2010 ke tempat pembentukan berlian itu luar biasa di sana. Itu sampah-sampah nyata masih indah. Kumpulin lagi atau dilebur kita nggak tahu. Jadi kalau saudara dan saya mau dibentuk jadi emas atau jadi berlian, harus orang yang spesial membentukmu supaya jadi bagus. Karena itu ada alurnya. Contohlah batu-batu yang dipakai selama ini kan semua demam batu. Tiap hari digosok gini. Demam batu kan batu ini semua yang punya batu begini. Ketemu teman-teman gosok-gosok celana. Gosok. Semua itu tukang batu yang hobi batu. Batu giok. Digosok ketemu teman. Gosok ini batunya begini. Gosok. Jadi ini perlu kita sadari. Kalau saudara dibentuk jadi emas, mungkin jadi perhiasan, harus dibakar lebur dulu. Baru dibentuk. Jadi kalau proses inilah yang terkadang kita nggak sadari. Kita kok bagaimana ya, kok ikut Tuhan, kok begini. Jadi ikuti proses. Amin. Jangan pernah menyerah untuk menghadapi proses. Nah, kita lihat di antara 12 pengintai ada nama Hosea. Hosea ditambahkan dengan huruf Yod. Jadi kalau di pengajaran rabbinik ini bukan Yod diambil dari 12 abjad. 22 abjad itu ya. Tapi ini pengajaran rabbinik dikatakan Yod ini diambil dari huruf Yod yang dibuang dari nama Sarai. Ini katanya. Tapi kalau kita sebagai orang Indonesia ya Yod aja, jadi tambah Yod. Tapi di sini dikatakan jadi Yehosua yang artinya Tuhan adalah keselamatanku, dan nama Yehosua diubah oleh Nabi Nehemia menjadi Yosua. Itu makanya kita sekarang manggil nama Yesua, tapi banyak yang memanggil Yehosua, ada yang memanggil Yahsua, ada yang memanggil lain lagi. Sekarang macam-macam. Siapa Bu yang orang Batak itu? Bu Pipin. Namanya, nama Tuhannya tuh yang si Hotang itu. Lupa. Yang ibu pernah, yang Haya. Itu macam-macam sekarang. Jadi hal-hal seperti ini. Makanya kita harus kembali kepada Torah. Apa yang tertulis, lebih baik itu kita ikuti.
Coba siapa sekarang? Victor, Nehemia. Jadi Yehosua diubah oleh Nehemia menjadi Yosua. Itulah kita, makanya kita menyembah Yesua Hamashiach. Nehemia 8 ayat 17. Nehemia 8 ayat 17. Dan seluruh jemaat balik dari pembuangan membuat pondok-pondok dan tinggal di dalam pondok-pondok itu. Sebab Bani Israel tidak pernah melakukan yang demikian dari zaman Yosua anak Nun sampai hari itu, maka terjadilah kesukaan yang sangat besar. Nah, jadi diubah ya, Yehosua diubah menjadi Yosua oleh Nabi Nehemia. Inilah dari 12 pengintai, satu tadi yang menyelamatkan bangsa Israel, dan inilah sama Kaleb yang memasuki tanah perjanjian. Tapi 10 itu ada namanya Stur tadi, yang artinya apa? Adalah anti Hamashiach 666. Itu yang menggagalkan, itu yang mempengaruhi 10 orang itu jadi memperkatakan lason hara. Kita lihat hasil yang dibawa dari sana. Ada 3 jenis buah-buahan yang dibawa pulang oleh 12 pengintai, yaitu pertama buah ara, artinya apa? Lambang kesuburan. Baru buah anggur, lambang sukacita. Baru yang ketiga buah delima, lambang kekuatan. Jadi inilah yang ditanam, inilah hasil tumbuh-tumbuhan yang dipanen atau yang ada di tanah perjanjian. Tapi sekalipun mereka sudah melihat bukti nyata hasil daripada tanah perjanjian, mereka perlihatkan kepada bangsa Israel, tapi akibat lason hara. Perhatikan sini, akibat lason hara, perkataan yang negatif, perkataan yang tidak membangun, bangsa Israel menggerutu, menangis di tanah perjanjian, dan mereka minta pulang. Kami mau pulang ke tanah perjanjian. Lebih baiklah kami mati di padang gurun ini, atau lebih baiklah kami mati dengan pedang. Jadi saat itu terjadilah dilema. Ada yang minta pulang, ada yang minta mati di padang gurun, tetapi ada yang minta mari kita berperang. Makanya habis pulang ada sebagian yang maju tapi mereka kalah. Bahkan Musa mengatakan, jangan pergi anakku, Tuhan tidak ada menyertaimu. Tapi mereka maju berperang dan mereka lari terbirit-birit karena tidak mampu mengalahkan daripada penduduk yang ada di tanah Kanaan. Jadi ini yang perlu kita sadari. Yang kedua, belenggu masa lalu melupakan kuasa Yahweh. Jadi akibat belenggu-belenggu yang menutupi bangsa Israel di masa lalunya, itu yang menghambat mata mereka, mata hati mereka, mata jiwa mereka untuk melihat kuasa Bapa Yahweh yang barusan. Belum lama itu kejadian Midian. Mereka berperang bagaimana mereka tadinya dari bangsa budak, tapi menjadi bangsa yang gagah perkasa. Menghadapi suatu bangsa yang tidak pernah menjadi pasukan pahlawan, tidak pernah dilatih untuk jadi tentara, tapi di padang gurun mereka langsung terlatih menjadi tentara, diperhadapkan kepada bangsa Midian, dan mereka menang dengan dahsyat dan luar biasa. Hanya oleh karena tangan Tuhan yang turun tangan mengalahkan musuh-musuh mereka. Jadi ini yang perlu kita sadari. Biarlah kita selalu angkat tangan kepada Bapa Yahweh, dan Bapa Yahweh selalu turun tangan mengalahkan musuh-musuh kita. Kita lihat selanjutnya. Bangsa Israel keluar dari Mesir dengan pertolongan tangan Tuhan yang dahsyat, membunuh semua anak sulung di Mesir, baik manusia dan hewan, dan Abah Yahweh membelah laut Tiberau di depan bangsa Israel. Dan waktu di padang gurun, mereka berperang melawan bangsa Midian dan menang dengan pertolongan Bapa Yahweh. Di gambar waktu mereka berperangnya. Tapi ada belenggu yang menutupi bangsa Israel. Belenggu masa lalu yang belum beres. Bisa mengubah pola pikir. Bahkan bisa perkataan kita bisa memutarbalikkan fakta yang baik jadi buruk, berkat jadi kutuk, bahkan keberhasilan yang di depan mata berubah jadi kegagalan, seperti yang dialami oleh bangsa Israel akibat lason hara, yaitu lidah jahat.
Jadi kalau ada belenggu, ada selubung di masa lalu, perkataan kita itu bisa menutup berkat, bahkan mengubah perkataan, membuat fakta. Bahkan di situ kalau kita baca nanti di bawahnya apa? Kenapa engkau membawa kami mati di padang gurun ini? Lebih baik kami mati di tanah Mesir yang melimpah susu dan madunya. Itu pembalikan fakta. Bahkan 12 suku itu bahkan waktu bersungut, kami tinggal di tanah Mesir yang melimpah susu dan madunya. Padahal mereka dengan mata jasmani melihat bahwa di tanah perjanjian mereka sudah membawa bukti buah nyata hasil bahwa tanah perjanjian adalah tanah yang melimpah susu dan madu. Tapi akibat lason hara, lidah jahat, perkataan sia-sia dilontarkan, hanya bangsa Israel tertutup mata hatinya, tertutup mata jiwanya, tertutup mata rohaninya yang baru melihat mujizat Bapa Yahweh. Ini perlu kita sadari di setiap langkah hidup kita supaya jangan kita melupakan kuasa Bapa Yahweh yang hari lepas hari nyata terjadi di dalam kehidupan kita. Perlu kita renungkan, perlu kita amati supaya kita jangan bimbang, jangan ragu. Coba siapa sekarang bilangan 16 ayat 13. Bilangan 16 ayat 13. Apakah perkara kecil bahwa kamu membawa kami keluar dari negeri yang berlimpah susu dan madunya untuk membunuh kami di padang gurun, bahwa kamu juga menjadikan dirimu sendiri pemimpin atas kami. Nah, perhatikan itu. Mana yang jadi berlimpah susu dan madunya? Tanah Mesir. Jadi dibolak-balikan karena lason hara. Jangan sampai ada lason hara dalam perkataan kita. Kita yang sudah ada di Mesianik, kita yang sudah ada di penggenapan akhir zaman, jangan ada lagi lason hara, lidah jahat, kata-kata negatif, kata yang tidak membangun keluar dari mulut bibir kita. Supaya apa? Jangan terjadi pembalikan. Karena lason hara mengubah segala sesuatu yang baik jadi jahat, yang berhasil jadi gagal. Di sini dikatakan, apakah perkara kecil bahwa kamu membawa kami keluar dari negeri yang berlimpah susu dan madu? Perhatikan itu. Dibalikkan. Jadi Mesir dikatakan yang melimpah susu dan madu. Tapi mereka sudah melihat dengan mata jasmani. Jangan sampai kita gagal gara-gara lason hara, pengaruh di luar sana. Ya. Kita di luar sana itu banyak pengaruhnya, jangan kita goyang. Untuk membunuh kami di padang gurun ini, dikatakan darimu menjadikan engkau jadi pemimpin. Jadi kita lihat akibat belenggu masa lalu yaitu pikiran Mesir. Perhatikan sini. Jadi pikiran masa lalu ini, makanya sering saya katakan apa? Gampang bagi Tuhan memindahkan bangsa Israel dari Mesir menuju langsung ke tanah Kanaan. Tapi untuk mengubah pola pikir, pikiran Mesir dari bangsa Israel, untuk mengubah pikirannya menjadi pikiran Hamasia, pikiran penuh anugerah, itu tidak gampang. Sama dengan kita di akhir zaman ini. Tidak gampang mengubah pola pikir kita dari mindset masa lalu kita. Ini yang selalu ingin menghambat. Ini yang terkadang menghambat perjalanan kerohanian kita. Selalu pikiran kita, aduh gimana, dulu kan sudah begini, akhirnya apa? Terlambat untuk maju. Lakukan apa yang terjadi ke depan. Kenapa? Kuasa Tuhan sungguh dahsyat dan luar biasa. Amin. Sekali mujizat Tuhan kau rasakan, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu sungguh dahsyat dan luar biasa. Bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, kematian anak sulung dibuktikan kuasanya. Keluar mereka menyeberang di tengah laut, bangsa Midian dikalahkan. Tapi sebentar tidak lama kemudian langsung bersungut-sungut. Padahal melihat dengan mata sendiri. Ini harus kita rombak. Lupakan semua mindset masa lalu kita. Pikiran manusia lama kita. Pikiran dari tanah Batak, pikiran dari tanah Manado, pikiran dari Jawa, pikiran dari Tionghoa itu harus diubah semua. Dari Jawa ini, nggih, tapi di depan itu mulus banget, tapi di belakang ada apa tuh namanya? Ada gumbalan. Sanggul. Pelangkon itu harus diubah semua sampai apa?
Sampai kita memiliki seperti yang dikatakan oleh Paulus, milikilah pikiran Hamasia. Amin. Bila kita semua yang ada di Mesianik ini memiliki pikiran Hamasia. Kita lanjut. Akibat belenggu masa lalu, yaitu pikiran Mesir yang selalu melekat. Perhatikan sini, selalu melekat pikiran manusia lama kita. Dalam kehidupan bangsa Israel, akhirnya mereka meminta pulang ke Mesir. Banyak hamba-hamba Tuhan yang tadinya getol menyuarakan nama Yahweh, tapi kembali karena apa? Tidak tahan bentukan. Karena di pelayanan di Mesianik ini kan belum ada undangan tukar panggung, masih jarang sekali diundang. Tiba-tiba kita diundang ke sana, belum ada jadwal, belum ada di gerakan Mesianik. Karena bukan seperti di yang kita tinggalkan itu ya, kita nggak sebut. Kalau di yang kita tinggalkan dulu itu banyak pelayanan di mana-mana. Makanya jangan heran kalau dulu kita kenalan sama hamba-hamba Tuhan, itu di kartu namanya ada nomor rekening. Karena ketemu hamba Tuhan seperti itu, di kartu namanya ada nomor rekening, itu pola lama harus kita tinggalkan itu. Ya, jadi makanya banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah terbiasa dapat di undangan-undangan, tiba-tiba dia masuk ke penyembah Bapak Yahweh, tidak ada yang undang, tiba-tiba mundur teratur. Banyak itu, mundur teratur. Jadi makanya hadapi tantangan yang di depan kita yang menyembah Bapak Yahweh. Kenapa? Kitalah yang dihadang. Perhatikan nih. Fokus musuh adalah orang-orang yang siap rapture. Perhatikan, ini fokus kita. Fokus musuh sekarang apa? Adalah orang-orang yang siap rapture. Ini yang selalu dihambat. Hanya semakin kuat kita berdoa kepada Bapak Yahweh. Amin. Jangan takut, Tuhan selalu ada di pihak kita. Jangan ikuti suara terbanyak, tapi ikuti suara Bapak Yahweh, ikuti kehendak Bapa. Bilangan 14 ayat 1 sampai 4. Sampai sekarang Pak Wawan. Bilangan 14 ayat 1 sampai 4. Dan seluruh umat itu mengangkat dan mengeluarkan suaranya, dan orang-orang itu menangis sepanjang malam itu. Dan seluruh Bani Israel bersungguh-sungguh terhadap Musa dan Harun. Dan seluruh umat itu berkata kepada mereka, seandainya saja kita mati di tanah Mesir, atau seandainya saja kita mati di padang gurun ini. Lalu, mengapa Yahweh membawa kami ke negeri ini untuk mati oleh pedang? Istri dan anak-anak kami akan menjadi barang rampasan. Tidakkah lebih baik bagi kami untuk kembali ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita menunjuk seorang pemimpin, dan marilah kita kembali ke Mesir. Kembali ke Mesir. Jadi langsung ada 3 di sini perkataan yang mengikat bangsa Israel. Jadi makanya saya bilang tadi, hati-hati perkataan. Itu langsung mengikat. Begitu bangsa Israel menangis, menjerit-jerit semalaman, langsung mengeluarkan 3 perkataan ini. Yang pertama tadi dikatakan di atas apa? Mengapa engkau membawa kami mati di padang gurun ini? Kedua, mati oleh pedang. Yang ketiga, kembali ke Mesir. Muncul perkataan itu. Tadi dikatakan di situ, mati di padang gurun ini, mati oleh pedang, kembali ke Mesir. Ini 3 hal dan menjadi nyata dalam kehidupan bangsa Israel. Ada yang mati dimakan pedang, dan semua mati di padang gurun termasuk Musa, kecuali Kaleb dan Yosua. Jadi ini prinsip perkataan. Kenapa? Perkataan Yosua dan Kaleb itu terikat di alam roh. Tidak, kita harus menaklukkan raksasa-raksasa itu. Kita mampu, kita sanggup, sebab tangan Tuhan dahsyat dan luar biasa menolong kita. Bukan kita yang berperang, tapi Tuhan sendiri. Itu kata Yosua dan Kaleb. Akhirnya apa? Mereka memasuki tanah Kanaan. Bahkan Kaleb sangat begitu luar biasa. Dulu aku umur 40 tahun, sekarang aku 80 tahun, tapi tenagaku masih sama seperti dulu. Amin.
Jadi Pak Wawan harus bisa seperti Pak Wawan. Kekuatanku sekarang seolah-olah umur waktu 40 tahun. Seperti kalah. Ya, 17 ya. Seperti 80 tahun. Amin. Bangsa Israel merupakan perjanjian. Perhatikan sini. Lason hara, perkataan sia-sia yang keluar dari mulut Israel itu langsung menggagalkan atau melupakan perjanjian Sinai di mana bangsa Israel dijadikan mempelai. Perhatikan ini. Waktu perjanjian Gunung Sinai, bangsa Israel diikat menjadi apa? Umat pilihan bangsa, umat pilihanku sendiri dan menjadi mempelainya. Nah sekarang kita yang sudah ada di gerakan mesianik saat ini, kita dipersiapkan menjadi mempelai. Jangan gara-gara lason hara, kata sia-sia, kata jahat, lidah jahat keluar dari mulut bibir kita gagal jadi pengantin. Hati-hati perkataan. Amin. Jadi pertama, bangsa Israel gagal melupakan perjanjian Sinai itu. Jadi lason hara bisa melupakan janji Tuhan dalam hidup kita. Keluaran 24, linceng, ayat 3. Keluaran 24 ayat 3. Kemudian datanglah Musa dan menceritakan seluruh firman Yahweh serta seluruh keputusan-keputusan kepada umatnya. Dan seluruh umat itu menjawab dengan satu suara dan mereka berkata, kami akan melakukan segenap firman yang telah Yahweh ucapkan. Nah, habis ini siap-siap yang online ya. Nanti gilirannya ada berapa orang yang online? Berapa orang? 4 ya. Nanti habis ini siap-siap. Ini perhatikan ini perkataan bangsa Israel. Waktu Musa menghadap Tuhan dan Tuhan menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel dikatakan, kemudian datanglah Musa dan memberitahukan seluruh firman Yahweh serta seluruh keputusan-keputusan kepada umat itu, dan seluruh umat itu menjawab dengan satu suara. Perhatikan, dengan satu suara, dan mereka berkata, kami akan melakukan segenap firman yang telah Yahweh ucapkan. Kenapa bangsa Israel begitu gampang melupakan? Jadi bangsa Israel saat itu baru hanya lip service, perkataan baik, menyenangkan hati, tapi perkataannya belum dari lubuk hati yang paling dalam. Mulai saat ini, perkatakanlah firman dari lubuk hati kita yang sangat dalam, supaya itu semakin melekat. Firman itu menjadi kekuatan di dalam batin kita. Ucapan janji bangsa Israel di Gunung Sinai ini untuk mentaati Torah adalah ucapan hanya di bibir, belum di dalam hati. Jadi saat kita memperkatakan sesuatu, baiklah kita memperkatakan kepada Bapa Yahweh seturut dengan isi hati kita yang paling dalam. Selanjutnya, komitmen janji di Gunung Sinai yang dilakukan oleh bangsa Israel bukanlah temporer. Jadi artinya apa? Sekali kita percaya kepada Tuhan, kita bukan hari ini. Oh besok nggak usah dulu. Hari ini sabat ini sabat depan nggak usah dulu. Jadi bukan begitu. Harus komitmen setia sampai Tuhan datang, sampai Yesus datang. Jangan ada yang tertinggal. Akan tetapi seumur hidup kita pun di akhir zaman ini harus setia pada janji Abah Yahweh sampai Mesias datang. Perhatikan, sampai Mesias datang. Kapan itu datang? Waktunya sudah sangat singkat, sudah sangat diambang pintu. Jadi perhatikan, kita sekarang sudah ada di Sotafot Sabat, saya lupa ya. Sabat percepatan. Jadi sabaton, bukan sabaton. Tosafot sabat percepatan. Artinya begini. Sabat biasanya kan kita masuki sabat itu jam 6. Matahari terbenam itu baru sabat, erep sabat. Tapi tosafot sabat jam 4 kita bisa melakukan sabat karena kondisi. Kita sudah masuki sabat jam 4 atau jam 5 tapi karena kondisi. Disinilah kita percepatan itu. Seperti saya jelaskan di
sama anak Tuhan, mereka bingung kenapa sekarang di 5783 kok kita belum di tahun ke-6. Mereka bingung, ternyata kita sekarang sudah di hari ke-6 tapi sudah di sore hari. Inilah percepatan itu. Kita sudah di hari ke-6 tapi sudah di sore hari, antara jam 3 sampai jam 6. Ini percepatan. Jadi contoh di kutub kan matahari selalu terbit ya, selalu ada 24 jam. Jadi bisa kita atur waktu kita di situ Sabat. Jadi kita sudah memasuki Sabat, nanti apa? Disinilah percepatan itu. Jadi sebelum karena kondisi, jadi nanti karena percepatan ini kita cepat memasuki hari ke-7 langsung Sabat. Itu kita semua rapture. Jadi kita harus siap-siap. Kita sekarang ada di Tosafot Sabat, di Sabat percepatan. Jadi kita nggak harus menunggu jam 6 lagi, tapi ini kita sudah di ambang pintu. Kalau pengajaran yang lain itu Pak Roy mengatakan 2026, tapi kita lihat nanti apakah pas. Tapi semuanya harus kembali kepada Tuhan. Kenapa? Tidak ada satu pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Untuk kita apa? Siapkan hatimu, apapun itu, besok, bulan depan, minggu depan, atau tahun depan. Karena waktu sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Rosh Hashanah. Apakah di Rosh Hashanah ini? Apa di Rosh Hashanah tahun depan? Kita tidak ada yang satu tahu. Kita tidak ada yang satu tahu pun, tapi hanya Bapa yang tahu. Amin. Tugas kita setia dan mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus HaMashiach. Perhatikan, musuh, lanjutkan, musuh yang selalu berusaha untuk menghambat kita masuk dalam rencana Abba Yahweh. Perlu kita lawan dengan kuasa dan otoritas dari Bapa Yahweh lewat penundukan diri kepada Bapa Yahweh. Tadi kitab Yakobus dikatakan apa? Tunduklah kepada Elohim, lawanlah iblis. Maka dia akan lari dari hadapan. Musuh lari dari dalam kita asal kita tunduk kepada Tuhan. Tanda-tanda orang yang tunduk kepada Tuhan yaitu apa? Taat akan Torah. Melakukan Torah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya di mulut seperti bangsa Israel. Kami akan melakukan semua perintah Tuhan itu, tapi begitu ada diperintahkan untuk masuki tanah perjanjian, mereka tidak siap. Tunggu dulu Musa, kita kirim dulu pengintai. Kenapa? Mereka meragukan perintah Tuhan. Masuklah, dudukilah negeri itu. Itu kata Tuhan. Tapi bangsa Israel tidak. Tunggu dulu. Biarlah kita suruh pengintai-pengintai untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi tanah yang akan kita masukin itu. Ini yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi perhatikan, di akhir zaman ini ada pengintai yaitu singa. Jadi supaya kita tetap setia. Boleh siapa yang lewat online? 1 Petrus 5 ayat 8. Kata siapa yang ikut? Paul. Boleh Bu Ulin? Ya. 1 Petrus 5 ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus HaMashiach Tuhan kita. 1 Petrus 5, Bu Ulin. Oh sorry. 1 Petrus 5 ayat 8. Ya. Di layar Sorry. Ikut aja yang di itu di layar. Oh ya, 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah, berjaga-jagalah, karena musuh si iblis berjalan sambil mengaum seperti untuk mencari seseorang yang dapat ia telan. Amin. Jadi kita bukan Simpson ya. Kalau Simpson dirobek itu singa, langsung dirobek. Tapi kita belum tentu mampu. Tapi dengan kuasa Bapa Yahweh kita menghancurkan musuh kita. Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Paul atau Bu Jelita ya yang itu tadi. Paul, boleh Paul keluar?
Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Oke, yang lain siapa yang bisa? Dapat namanya. Oke, lanjut aja Pak Yohanes sekarang. Siapa yang bisa? Ibu Jelita. Ini yang di layar ini apa? Ya, Yakobus 4. Yakobus 4 ayat 7 sampai 8 saya bacakan kita semua. Oleh karena itu tunduklah dirimu kepada Elohim, lawanlah si iblis atau si Satan, maka dia akan melarikan diri daripadamu. Mendekatlah kepada Elohim dan dia akan mendekat kepadamu. Basuhlah tanganmu hai orang-orang berdosa, dan bersihkanlah hatimu hai orang-orang yang bimbang. Jadi salah satu apa? Bersihkan hati, tunduk kepada Bapa Yahweh, mendekat setiap hari. Jadi kita harus selalu membangun keintiman kepada Bapa Yahweh supaya kita tunduk, dan otomatis musuh kita bisa kita lawan. Karena apa? Ada kuasa di dalam hidup kita dengan 7 roh api Bapa Yahweh menghalau musuh-musuh kita. Kita lanjutkan. Bangsa Israel takut menghadapi musuh. Perhatikan sini, anugerah keselamatan dari Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka dibawa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Untuk memasuki tanah Kanaan itu perlu ada keberanian untuk menghadapi musuh, sebab ada orang raksasa atau orang enak yang tinggal di tanah Kanaan. Ini perhatikan. Untuk ikut rapture perlu bayar harga. Ini sekarang menjadi target orang-orang yang kita semua yang sudah ada di gerakan mesianik. Tujuan akhir hidup kita adalah rapture. Kalau kita nggak ikut rapture, itu sangat menyakitkan. Amin. Jadi perlu bayar harga. Salah satu apa? Mati dari manusia lama kita. Harus mati daging, mati dari manusia lama kita supaya kita ikut rapture. Jadi bayar harga, taklukkan terus manusia lamamu, tundukkan terus hidupmu di dalam kaki Bapa Yahweh, mendekat terus kepada Bapa Yahweh, dan musuh-musuh kita akan kita taklukkan. Dan apa yang harus kita lakukan di hari zaman ini adalah mempersiapkan hidup kita, kekudusan kita, hati kita, pikiran kita, dan perkataan kita harus sinkron, harus sejalan, harus saling meneguhkan. Jadi tidak berlawanan. Jangan lain di hati, lain di bibir. Itu salah. Itu orang dunia itu. Tinggi gunung 1000 kaki gitu. Itu orang dunia seperti itu. Lain di bibir, lain di hati. Kalau kita apa? Sama di bibir, sama di hati, dan sama di dalam pikiran. Apa yang menjadi raksasa dalam hidup kita? Perhatikan, kita yang ada di gerakan mesianik ini perlu bayar harga karena kita dipersiapkan untuk menjadi mempelai Yeshua HaMashiach. Perhatikan sini. Di kampung saya, di Tapanuli, kalau ada pengantin, kalau di kampung saya kan itu dijemput malam-malam. Jadi kalau perempuan itu dijemput malam-malam, itu berkumpul muda-mudi, dan itu suka ada yang ganggu di jalan. Makanya itu harus ada teman-teman dekatnya yang siap tempur. Artinya itu kebiasaan di Tapanuli. Dan waktu sampai nanti, jadi di perjalanan itu sering ada yang menghambat. Lagi mungkin ada cintanya atau mungkin ada pacar yang lain yang suka banget sama dia, itu yang suka menghambat. Jadi perhatikan sini, musuh sangat naksir sama orang-orang mesianik.
Jadi musuh sangat naksir sama kita. Itu sangat menggoda orang-orang Mesianik sama musuh. Perhatikan ini. Jadi jangan salahkan musuh. Kenapa? Kita udah dipersiapkan jadi pengantin. Kalau dia dapat menggagalkan kita, dia dapat hadiah yang luar biasa. Makanya jangan tetap dekat sama Bapak. Makanya pengantin ini, kalau di kampung, saya dulu pernah menjemput pengantin, kebetulan Pariban ya, kita jemput dari kampung sini, kita siap-siap semua. Ada yang bawa tongkat, ada yang bawa pisau itu. Kalau ada yang menghambat, itu kita siap. Dan bukan pengantin yang maju, tapi kita, saudara-saudaranya, teman-temannya. Bahkan nanti sebelum diberkati di gereja, itu masih ada kesempatan. Karena di kampung kalau di kampung saya itu dititipkan di rumah penatua. Bukan di rumah pengantin. Dititipkan di rumah penatua. Jadi waktu dia pergi ke rumah penatua, nginap di sana, nanti siang balik ke rumah. Jadi itu sering diganggu. Bahkan ada kejadian, jangan salah, ada kejadian pas udah mau pengantin hari hanya dia dibawa kabur. Jangan sampai seperti itu. Ada kejadian, kisah nyata itu di Tapanuli. Pas sudah mau semua kan udah siap mempersiapkan apa? Pengantin. Tiba-tiba pengantinnya dibawa kabur. Ada kejadian. Pacarnya, mungkin ada yang suka sama dia. Tapi ya, bukan orang tuanya, mungkin teman. Jadi makanya saya bilang apa? Ini istilah saat ini yang saya sebutkan bagi kita apa? Kita yang di Mesianik sangat ditaksir oleh setan. Jadi jangan salahkan setan apa? Salahkanlah dirimu kalau kurang dekat sama Bapak Yahweh. Itu bayangin aja kalau laki-laki perempuan sudah senang sama yang ditaksir, itu bahaya. Itu dikejar dengan cara apapun. Makanya ada pepatah mengatakan apa? Cinta ditolak, dukun bertindak. Itu perhatikan itu. Jadi bagaimanapun kita harus semakin dekat sama Bapak Yahweh. Amin. Ingat, kita adalah yang sangat ditaksir musuh. Jadi jangan sampai kayak politik sekarang itu taksir-taksiran supaya ini gagal, disusup. Kita aja yang koalisi kayak begitu. Jadi alam roh juga begitu. Jadi Victor, kamu ngapain cepat-cepat? Ngapain kamu sungguh-sungguh? Itu digoda terus Victor sama Ruby itu. Ruby, jangan dulu cepat-cepat, itu digoda terus tiap hari. Amin. Jadi goda. Kita lanjut. Kita yang sudah menerima perjanjian baru dari Yeshua HaMashiach dan Torahnya diukir dalam hati kita. Di bangsa Israel yang mengalami kegagalan memasuki tanah perjanjian karena di Gunung Sinai mereka menerima Torah yang ditulis di atas batu, dari batu baru masuk ke otak, baru masuk ke hati. Perhatikan ini. Jadi waktu bangsa Israel baru ditulis di dalam 2 loh batu. Jadi dari 2 loh batu baru dibacakan oleh Moses dan tidak semua menangkap di dalam pikirannya dan itu belum masuk ke dalam hati. Makanya kita di perjanjian baru saat ini Torah itu ditaruh di dalam loh hati kita yang paling dalam. Jadi Torah sekarang ada di dalam hati kita. Itulah makanya kita harus lebih lagi. Karena bangsa Israel gagal, kenapa? Karena Torah baru ditulis di dalam loh batu, tapi sekarang kita di perjanjian baru, Torah ditulis di dalam loh hati kita yang paling dalam. Boleh Pak Bung Paul, Yeremia 31 ayat 33. Bung Paul Huar atau Paul Flores. Dengar Bang Paul? Udah. Yeremia 31 ayat 33. Kita dengar dari yang Zoom. Boleh lanjut Pak Yohanes? Waktu kita. Tetapi
Yeremia, ikutin aja yang itu, yang dikirim. Nggak bisa masuk dari itu. Nggak ada. Yeremia 31 ayat 33. 33. Tetapi ini akan menjadi perjanjian yang aku ikat dengan keluarga Israel setelah hari-hari itu. Firman Yahweh, aku akan meletakkan Torahku di dalam batin mereka, dan aku akan menuliskannya di dalam hati mereka, dan aku akan menjadi Elohim mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Jadi bangsa Israel gagal karena apa? Torah saat itu baru ditulis di dua loh batu, dan sekarang kita ditulis di dalam loh hati kita. Itulah yang membuat kita nanti layak memasuki tanah perjanjian. Kita lanjut. Kenapa bangsa Israel gagal? Kenapa? Karena tanah perjanjian adalah tanah yang spesial, tanah yang khusus, jadi perlu ada harga yang harus kita bayar untuk masuk ke sana. Keluaran 3 ayat 6 sampai 8. Bu Purneka. Keluaran 3 ayat 6 sampai 8. Dan lagi dia berfirman, Akulah Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub. Dan Musa menyembunyikan wajahnya karena dia takut memandang Keluaran 3 ayat 6 sampai 8. Dan lagi dia berfirman, Akulah Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub. Dan Musa menyembunyikan wajahnya karena dia takut memandang Elohim. Dan Yahweh berfirman, Aku telah memerhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di Mesir, dan aku telah mendengar jeritan mereka yang disebabkan oleh para pengawas budak, sebab aku mengetahui penderitaan mereka. Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tanah Mesir, dari tangan Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan dan orang Het dan orang Amori dan orang Peris dan orang Hewi serta orang Yebus. Jadi itu ya, jadi Tuhan yang sudah mempersiapkan. Jadi ini pun perhatikan sini. Bangsa Israel sudah dipersiapkan tanah Kanaan. Dan mereka harus dibawa dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ini janji. Jadi kita pun saat ini di hari zaman ini kita sudah dipersiapkan menjadi mempelai untuk ikut rapture. Perhatikan, jangan sampai kita gagal. Oleh karena lason hara tidak kuat di dalam Torah, sementara bangsa Israel Torahnya di dua loh batu, sekarang kita Torahnya ada di dalam loh hati kita yang paling dalam. Lihat itu, Tuhan sudah berjanji bagi bangsa Israel tempat, dan benar-benar nyata di bawah. Tapi di perjalanan menuju tanah perjanjian mereka gagal karena lason hara mengatakan ada raksasa. Jadi kita pun saat ini apa? Janji-janji kita nanti di akhir ini penggenapan, kita sekarang sudah ada di penggenapan akhir zaman. Kita dipersiapkan untuk rapture. Jangan sampai kita rapture gara-gara kurang percaya kepada Bapa ya. Amin. Ini kita lihat di sini. Mari kita masuk yang terakhir. Tautkanlah hatimu kepada Yahweh. Jadi bangsa Israel melupakan janji Yahweh di Gunung Sinai, mereka gagal. Bangsa Israel dijadikan tolak ukur atau patokan bagaimana kita memasuki tanah perjanjian. Bagaimana gagalnya bangsa Israel itu menjadi peringatan bagi kita di akhir zaman ini. Kita semua sudah menerima janji oleh darah Mesias Adonai Yesus HaMashiach. Di akhir zaman kita dipersiapkan menjadi mempelai-mempelainya, menyambut kedatangan yang kedua. Jangan sampai ada yang gagal. Bilangan 15 ayat 37 sampai 41. Sampai sekarang
Ada yang bisa? Bilangan 15 ayat 37 sampai 41. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dan haruslah engkau mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai pada ujung-ujung baju mereka turun-temurun, dan haruslah mereka memberikan benang berwarna nila pada jumbai di ujung-ujung baju mereka. Dan akan terjadi kepadamu ketika kamu melihat kepada jumbai itu, maka dia akan mengingat kamu kepada semua perintah Yahweh agar kamu melakukannya, sehingga kamu tidak akan mencari seturut hatimu dan seturut matamu, karena menuruti mereka kamu berlaku sebagai pelacur, supaya kamu mengingat dan melakukan seluruh perintahku dan menjadi kudus bagi Elohimu. Akulah Yahweh Elohimu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk menjadi Elohimu. Akulah Yahweh Elohimu. Jadi ini sekarang kemarin Ruby sisi seperti ini ya. Ini harus taruh di celana, gantung aja. Dua di kanan, dua di kiri. Ini sebagai pengingat. Jadi inilah menggenapi 613 mispot di sini. Jadi kita sebagai orang yang percaya di akhir zaman, sebagai tanda kita mengasihi Bapa Yahweh bukan sekedar moral. Yang penting baik-baik aja seperti yang masa lalu. Yang penting percaya, berbuat baik, mengasihi, sudah cukup. Tidak. Tetapi ada aturan ritual yang harus kita lakukan seperti Sabat, makan koser, dan 7 hari raya. Itu wajib kita lakukan, makanya kita selalu berpegang pada sit-sit. Saudara yang bekerja, taruh ini di tasmu, selipkan satu di dalam tas. Itu menjadi pengingat. Jadi kalau yang punya mobil, gantungkan di mobil. Tetapi kalau di motor jangan, nanti kotor. Tapi kalau di mobil kan bisa ditempelkan di mobil. Berarti dipotong dong, Pak? Hah? Berarti dipotong? Enggak, bikinan, jangan yang ini dipotong. Kalau dipotong berarti apa? Ini jangan sembarang motong. Kalau dipotong berarti sudah selesai. Makanya nanti kalau ada yang meninggal, ya harus dibuka atau bikin baru lagi. Taruh di mobil. Ini sebagai pengingat. Jangan hati. Ini bukan sembarangan barang biasa ini. Ini hari ini kita belajarin ya. Jadi bukan hanya moral seperti yang masa lalu. Yang penting percaya, mengasihi, cukup. Lakukan kasih. Karena hanya itu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tapi tanda kita mengasihi Tuhan itu apa? Melakukan mispotnya. Jadi bukan hanya sekedar moral, tetapi ada ritual yang harus kita lakukan tanda kita mengasihi Bapa Yahweh. Ada amin? Torah adalah pengajaran Yahweh yang membuat kita menjadi semakin disiplin, perhatikan, di dalam menjalani hari-hari hidup. Tapi kalau kamu jadikan Torah itu menjadi beban dalam hidupmu, sulit kita melakukan mispot. Tapi kalau kita jadikan ini untuk mendisiplinkan diri, contoh makanan koser, kita dibuat untuk menjadi sehat. Nah, perhatikan kita belajar sit-sit. Sit-sit adalah tanda peringatan akan firman. Nilai gematrianya adalah 613. Perhatikan, jangan gagal paham di sini. Ini ada seru-seru ini. Sit-sit itu terdiri dari ini 5 huruf. Jain, yod, tab. Jadinya jain itu 90, yod 10, jain sade itu 90, yod 10, tab 400. Jumlahnya berapa? 600. Kenapa sit menjadi pengingat akan firman? Jadi ini perhatikan, jangan lupa ini. Supaya saudara nanti semuanya bisa menjelaskan, menerangkan di luar sana. Kenapa ini 600? Dari namanya dia 600. 13 lagi dari mana? Ini 8, perhatikan. Sebenarnya ini birunya ini harus 1. Tapi karena ini salah. Jadi ini 8. Ditambah ini 5. Ikatannya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlahnya 13. Kenapa? Ini 8 adalah tanda angka perjanjian. Kita terikat dengan perjanjian Bapa Yahweh, kesempurnaan Bapa Yahweh oleh darah Yesua HaMashiach.
Terhitung ini 8 tambah ikatannya 5, 1, 2, 3, 4, 5, jumlahnya jadi 13, itu makanya ini 613. Dari namanya sit 600 tambah ini alatnya, benangnya itu jadi 13, lilitan tambah benang 8 jadi 13, jadi 613. Itu makanya sit. Ini sitnya jumlahnya, nilai kematiannya 600 ditambah lilitan tambah benangnya menjadi 613. Jadi ini dihitung dari jumlah benangnya 8, ikatannya 5. Kita gerakan mesianik yang sudah memakai cicit, perhatikan sini, kita adalah generasi akhir zaman yang dinubuatkan oleh Zakaria. Ini karena ini sudah ayat terakhir, kita baca bersama-sama. Boleh sama yang Zoom, Zakaria 8 ayat 23. Ini renungkan ini. 2, 3 ya. Beginilah Yahweh Sebaot berfirman, pada hari-hari itu ada 10 orang dari segala bangsa menurut bahasanya yang akan memegang kuat-kuat dan menggenggam puncak jubah orang Yahudi dengan berkata, kami akan pergi bersamamu karena kami telah mendengar bahwa Elohim ada besertamu. Jadi ini kita sudah ada di penggenapan akhir zaman. Siapa yang sudah memegang cicit, berarti kita sudah ada di dalam penggenapan akhir zaman. Janganlah keluar dari mulut kita lason hara atau lidah jahat, karena akan mengakibatkan kita dan orang lain gagal memasuki samaim atau surga melalui rapture. Jadi jangan ada perkataan yang mengikat, kita pun harus semua sungguh-sungguh berjalan di dalam Torah. Amin. Ingat selalu cicit ya. Yang Zoom ya, ingat cicit ini bukan barang sembarangan. Jangan pergi ke toilet nanti pakai cicit, pakai jubah. Lepaskan jubahmu karena ini barang berharga, barang yang kudus. Jadi kalau kita memegang ini artinya apa? Kita sudah siap mengikuti Israel, ikut rapture yang sudah digerakkan Mesianik. Perhatikan sini, renungkanlah. Pertama, kalau bangsa Israel gagal memasuki tanah Kanaan, apakah saudara dan saya berhasil? Coba tanya diri kita masing-masing. Tadi kita belajar gara-gara 12 pengintai, bangsa Israel gagal memasuki, yang tinggal tidak ada lagi 1 hari perjalanan. Tapi mereka gagal. Nah, sekarang kita semua sudah ada di gerakan akhir zaman. Semua sudah berbicara tentang rapture. Apakah kita semua ikut rapture? Marilah tanya dirimu sendiri. Apakah saat Mesias datang besok, saudara sudah siap apa belum? Kalau yang ikut Zoom, Ibu Ulin, Bu Jelita, Bung Paul, kalau Tuhan datang besok, sudah siapkah saudara? Atau masih ada manusia lama, karakter manusia lama harus segera dihapuskan, dihilangkan dari diri kita sendiri. Yang kedua, ikutilah suara minoritas seperti 2 pengintai tadi, Yosua dan Kaleb. Mengandalkan Yahweh dan membangun dan memberi semangat, bukan yang melemahkan, sekalipun mayoritas seperti 10 pengintai. 10 lawan 2. Jangan diikuti, tapi ikutilah gerakan yang minoritas. Hati-hatilah lason hara, yaitu lidah jahat. Amin. Jaga lason hara. Jangan perkataan kita mengikat orang lain. Jangan perkataan kita menggagalkan orang lain masuk surga. Kenapa? Sekali kita mengeluarkan lason hara, perhatikan sini, sekali kita mengeluarkan lason hara, sama dengan kita sedang menggali kuburan 2 sekaligus. Jadi kalau perkataanmu mengikat orang lain, otomatis kamu pun ikut gagal. Karena harus kita pertanggungjawabkan. Maka dikatakan, siapa yang memperkatakan lason hara, lidah jahat, mengikat orang lain, sama dengan kita membangun, menggali kuburan 2 sekaligus. 1 untuk orang yang kita berikan lason hara, 1 untuk diri sendiri,
Untuk itu, mari kita semakin hari semakin memperbaiki diri, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Aba Yahweh bersemi Yeshua Mashiach terus meneguhkan menguatkan kita dengan ruah Elohim, mampukan kita untuk setia sampai Mesias datang menjemput kita semua orang yang percaya. Haleluya. Amin. Oke, lanjut. Lagi ada pertanyaan? Kalau tidak ada, boleh kita. Oke, silakan Pak Jeb. Ada itu sudah kasih karunia, tapi ada harus yang kita pertanggungjawabkan itu apa? Makanya dikatakan coba dicari dulu ayatnya, kerjakanlah keselamatanmu. Ada dikatakan itu Paulus, kerjakan. Jadi ada yang harus kita kerjakan. Jadi sebenarnya kita sekarang ini semua kita sudah masuk kategori. Kita sudah yang di Mesianik, kita sudah masuk kategori rapture, tapi semua harus mempersiapkan diri. 100% kasih karunia, tapi ada tanggung jawab itu kita mengerjakan. Diberikan, tapi ada pilihan, Pak Jeff. Jadi harus ada yang kita kerjakan itu apa? Hidup kudus, melakukan mispot. Makanya ini selalu kita pegang sit-sit. Ini sebagai pengingat untuk kita, supaya kita jangan melalaikan mispot sekecil apapun. Contoh Sabat, hari raya, dan makanan kosher. Coba. Dan terus jaga perkataan, karena lason hara ini sangat berbahaya. Kadang kita memperkatakan, contoh begini, asal ngomong begini, aduh Pak Alek begini-begini Pak Alek, itu sudah lason hara itu sudah masuk lason hara. Makanya kita harus penuh dengan roh Pak, harus sempurna roh Bapa Yahweh pada kita seperti sahabat yang lalu itu jemaat di 7 jemaat itu kan, ada jemaat Philadelphia, ada jemaat yang dipersalahkan. Kenapa? Tidak sempurna 7 roh itu. Jadi minta sekarang supaya apa? Kepenuhan roh Bapa Yahweh itu sempurna dalam hidup kita dengan ke-7 roh apinya. Kalau itu kita nggak kuat Pak. Satu pun redup itu mempengaruhi. Sinar kemuliaan kita mempengaruhi. Makanya di pengajaran Rabi ini dikatakan nesama kita semakin diperbaharui hari lepas hari. Kenapa? Nesama inilah yang nanti kembali kepada samaim. Roh itu, roh kita yang jiwa kita yang datangnya dari Tuhan, itulah yang terus akan dibentuk. Jadi semakin kita taat akan Torah, semakin kita kuat bersekutu, semakin mendekat kepada Bapa Yahweh, nesama kita semakin dibaharui, semakin disempurnakan sama seperti Bapa. Itu yang membuat kita semakin taat akan Torah. Tanpa itu kita tidak bisa Pak Jim. Jadi makanya semakin kita taat, semakin kita renungkan, supaya kita semakin taat akan, supaya kita dilayakkan akan ikut rapture. Mana Pak Jeb? Cukup? Jadi kasih karunia itu sudah dilepas.